Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan atau mempresentasikan materi dari pelajaran etika profesi kelas 10. Materi kali ini yang berjudul pedoman kerja, prosedur kerja, dan aturan kerja, serta kecelakaan kerja. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Taswin, Dian Monika, Adi Saputra, Megawati, Muhammad Dermawanha. Nah, kita langsung saja masuk ke materinya. Materi pertama yaitu pedoman kerja. Pedoman kerja adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang dipakai untuk mendorong dan penggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Pedoman kerja juga merupakan tata cara ataupun tahapan yang dibakukan serta yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. Oke, setelah dari pengertian pedoman kerja, kami juga akan memaparkan ada 4, yaitu pertama, tujuan pedoman kerja. Kedua, pedoman kerja dibutuhkan pada kondisi apa sih? Yang ketiga, apa keuntungan dari adanya pedoman kerja? Yang keempat, keunggulan pedoman kerja. Nah, kita langsung saja yang pertama, yaitu tujuan pedoman kerja. Tujuan pedoman kerja antara lain yaitu 1. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas atau pegawai terkait. 2. Memperjelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi. 3. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. 4. Melindungi organisasi atau unit kerja dan petugas atau pegawai dari malpraktik atau kesalahan administrasi lainnya. 5. Memperlancar tugas petugas atau pegawai atau tim atau unit kerja. 6. Untuk menghindari kegagalan atau kesalahan, keragunan, duplikasi dan inefisiensi. 7. Mengerahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. 8. Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. Nah, selanjutnya yang kedua, pedoman kerja dibutuhkan pada kondisi apa sih? Ada 3 kondisi loh. Yang pertama, Sebelum suatu pekerjaan dilaksanakan. 2. Ketika terjadi revisi apabila ada perubahan langkah kerja yang bisa mempengaruhi lingkungan kerja. 3. Ketika mengadakan penilaian apakah pekerjaan tersebut sudah dilakukan dengan baik atau tidak. nah selanjutnya pedoman kerja juga memiliki keuntungan. Nah, di sini nomor 3, keuntungan pedoman kerja. Pedoman kerja memiliki 3 keuntungan, yaitu 1. Pedoman kerja ialah pegangan bagi pelaksanaan alat komunikasi serta pengawasan sehingga pekerjaan bisa diselesaikan secara konsisten. 2. Para pegawai akan lebih mempunyai percaya diri dalam bekerja dan tahu apa yang harus dicapai dalam setiap pekerjaannya. 3. Dapat digunakan sebagai salah satu alat pelatihan dan mengukur kinerja pegawai. Nah, yang keempat terdapat keunggulan dari adanya pedoman kerja. Keunggulan dari adanya pedoman kerja yaitu ada 9. Pertama, Pedoman kerja dan alat pendidikan terutama bagi pegawai. 2. Alat untuk mengadakan pembagian kerja dan mengatur frekuensi kerja yang tepat. 3. Alat untuk menyelesaikan perselisihan dalam hubungan kerja. 4. Alat untuk mengatur tata ruang kantor. 5. Alat perencanaan kerja yang pengembangannya di kemudian hari. 6. Alat untuk menghindarkan adanya pekerjaan yang bertumpuk. 7. Alat untuk menghemat waktu bagi pimpinan untuk mengetahui seluruh proses kerja. 8. Alat untuk mengadakan klasifikasi, uraian, dan analisis jabatan. 9. Alat untuk mempersiapkan mekanisme prosedur. nah setelah dari pedoman kerja, kita lanjut ke B, prosedur kerja, tata kerja, dan sistem kerja. Standar prosedur kerja atau biasa dikenal dengan sebutan Standard Operation Procedure (SOP) sebagai sebuah pedoman untuk melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Berikut pengertian tentang prosedur kerja, tata kerja, dan sistem kerja. A. Prosedur kerja. Prosedur kerja adalah serangkaian tata kerja yang saling berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap dan jalan yang harus ditempuh dalam rangka untuk menyelesaikan suatu bidang tugas tertentu. B. Tata kerja.
Tata kerja adalah cara-cara pelaksanaan kerja yang dilakukan seefisien mungkin atas sesuatu tugas dengan mengingat segi-segi tujuan, fasilitas, tenaga kerja, peralatan, waktu, ruang, dan biaya yang tersedia. C. Sistem kerja. Sistem kerja adalah serangkaian tata kerja dan prosedur kerja yang kemudian membentuk suatu kebulatan pola tertentu dalam rangka untuk melaksanakan suatu bidang pekerjaan. Nah, di sini terdapat manfaat dari prosedur kerja, tata kerja, dan sistem kerja. Ada 3 manfaat loh, yaitu 1. Melalui prosedur kerja, tata kerja, dan sistem kerja yang dibuat dengan tepat, maka dapat dilakukan standarisasi dan pengendalian kerja yang sangat tepat pula. 2. Prosedur kerja, tata kerja, dan sistem kerja sangat penting artinya karena merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program kerja, fungsi-fungsi serta kebijakan ke dalam kegiatan-kegiatan pelaksanaan operasional perusahaan sehari-hari. 3. Prosedur kerja, tata kerja, dan sistem kerja sangat bermanfaat baik bagi para pelaksana ataupun seluruh pihak yang berkepentingan untuk dijadikan sebagai panduan dalam bekerja. Nah, selanjutnya 2. Dalam menyusun prosedur, tata, dan sistem kerja, maka perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu dan yang ketiga, peraturan kebijakan prosedur, tata, dan sistem kerja, yaitu Nah, setelah dari pedoman kerja, prosedur kerja, tata kerja, dan sistem kerja, kita lanjut ke C. Aturan kerja di perusahaan. Salah satu cara terbaik untuk memperjelas mengenai apa yang diharapkan oleh manajemen terhadap karyawannya adalah dengan membuat aturan kerja yang umum. Dalam hal ini, aturan kerja adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh perusahaan yang memuat hal-hal umum tentang perilaku di dalam bekerja. Aturan kerja berlaku bagi seluruh pegawai dan seluruh unsur yang terlibat dalam perusahaan, pimpinan perusahaan, atasan langsung pegawai, serta disesuaikan dengan peraturan dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Nah, materi terakhir yaitu D. Kecelakaan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja K3 merupakan hal yang wajib diketahui oleh para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya. Keselamatan dan kesehatan kerja berfungsi sebagai acuan atau pedoman bagi para pekerja agar tidak menjumpai hal-hal yang tidak pekerja inginkan. Salah satu bagian penting yang harus diperhatikan dalam keselamatan dan kesehatan kerja yaitu kecelakaan akibat kerja (KAK). Dengan mengetahui dan memahami kecelakaan akibat kerja, para pekerja dapat melakukan aktivitasnya dengan baik dan memperhatikan potensi bahaya yang bisa terjadi, sehingga para pekerja bisa mengantisipasi hal-hal tersebut sejak dini. Nah, untuk materi kali ini, kami akan membahas ada 3, yaitu 1. Pengertian kecelakaan kerja, 2. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja, 3. Teori penyebab kecelakaan kerja. Nah, kita langsung saja masuk ke yang pertama, 1. Pengertian kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja memiliki arti yang cukup luas, sehingga pemahaman tiap-tiap orang akan berbeda-beda. Adapun pengertian kecelakaan kerja dijelaskan sebagai berikut. A. Departemen Ketenagakerjaan. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki, yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas
dan bisa menimbulkan kerugian bagi korban manusia dan atau harta benda. B. Peraturan 3 Men 1994 Bab 1 Pasal 1 Butir 7 mengenai program jam sostek. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan biasa atau wajar dilalui berangkat dari rumah. C. Didi Sugandi, kecelakaan kerja accidents adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan yang merugikan terhadap manusia, merusak harta benda, atau kerugian terhadap proses. D. Dalam pasal 1, angka 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau UU SJSN yang berbunyi, kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Berdasarkan beberapa pengertian tentang kecelakaan kerja, bisa disimpulkan bahwa kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang berhubungan dengan segala kegiatan kerja, di mana kecelakaan tersebut bersifat tidak terduga dan tentu bisa dikehendaki, termasuk kecelakaan kerja mulai dari berangkat menuju tempat kerja, di tempat kerja, dan perjalanan pulang dari tempat kerja. Kecelakaan kerja tersebut mengakibatkan kerugian harta benda, korban jiwa, atau bahkan pencemaran. Nah, yang kedua, faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja. Secara garis besar, kecelakaan kerja disebabkan oleh dua faktor, yaitu A. Unsafe condition, kondisi tidak aman. Dengan kondisi kerja yang tidak aman bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Biasanya menyebabkan kondisi tidak aman ini berasal dari keadaan mesin, peralatan, dan atau bahan baku yang tidak sesuai semestinya. Lingkungan kerja yang tidak diperhatikan oleh pekerja, proses kerja yang tidak sesuai dengan aturan, dan atau sifat kerja yang tidak bertanggung jawab dan disiplin. B. Unsafe action, perlakuan yang tidak aman. Kecelakaan kerja juga bisa terjadi karena perlakuan yang tidak aman oleh para pekerja dan orang lain di sekitar lingkungan kerja. Perlakuan tidak aman ini biasanya bersumber dari kurangnya pengetahuan dan keterampilan dari para pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Karakteristik fisik dan para pekerja yang kurang sesuai. Karakteristik mental dan psikologi dari para pekerja. Sikap dan atau tingkah laku yang tidak kurang sesuai dan tidak aman. masih di faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja. Menurut Mangkunegara, faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja yaitu sebagai berikut. A. Keadaan tempat lingkungan kerja. 1. Penyusunan dan penyimpanan barang-barang yang berbahaya kurang diperhitungkan keamanannya. 2. Ruang kerja yang terlalu padat dan sesak. 3. Pembuangan kotoran dan limbah yang tidak pada tempatnya. B. Pengaturan udara. 1. Pergantian udara di ruang kerja yang tidak baik atau ruang kerja yang kotor dan berbau tidak enak. 2. Suhu udara yang tidak dikondisikan pengaturannya. C. Pengaturan penerangan. 1. Pengaturan dari penggunaan sumber cahaya yang tidak tepat. 2. Ruang kerja yang kurang cahaya, remang-remang. D. Pemakaian peralatan kerja. 1. Pengamanan peralatan kerja yang sudah usang atau rusak. 2. Penggunaan mesin, alat elektronik tanpa pengamanan yang baik. E. Kondisi fisik dan mental pegawai. 1. Stamina pegawai yang tidak stabil. 2. Emosi pegawai yang tidak stabil. Kepribadian pegawai yang rapuh, cara berpikir dan kemampuan perspektif yang lemah, motivasi kerja rendah, sikap pegawai yang ceroboh, kurang cermat, dan kurang pengetahuan dalam penggunaan fasilitas kerja, terutama fasilitas kerja yang membawa risiko berbahaya. Nah, secara detail, faktor-faktor penyebab kecelakaan akibat kerja berupa sistem manajemen, faktor manusia, faktor lingkungan, faktor pemerintah, faktor teknologi, faktor sosial, dan faktor ekonomi. A. Sistem manajemen. Sudah seharusnya sistem manajemen sebelum, saat, dan setelah pekerjaan dilakukan itu sangat diperhatikan. Contoh penyimpangan sistem manajemen yaitu sikap atau tindakan yang tidak memerhatikan manajemen ketiga, organisasi atau struktur pengurus yang lemah,
koordinasi sistem pendidikan yang kurang diperhatikan, ketidakjelasan prosedur kerja atau SOP, kurangnya sistem pengawasan dan pemeliharaan, sistem penerangan yang kurang diperhatikan, tidak dilaporkannya kelainan atau kecelakaan kerja yang terjadi, tidak adanya standar dalam melakukan pekerjaan, tidak dilakukannya dokumentasi dan penanggulangan bahaya dengan semestinya, dan tidak diperhatikannya ergonomi. B. Faktor manusia. Manusia dianggap sering sekali melakukan hal-hal tertentu atau memiliki tingkah laku yang bisa menyebabkan bahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungan sekitar. Tingkah laku yang dimaksud bisa berupa tingkah laku yang ceroboh, tidak teliti, lengah terhadap lingkungan, melakukan penyimpangan, tindakan, dan sebagainya. Tindakan-tindakan tersebut biasanya disebabkan oleh hal-hal berikut. 1. Ketidakserasian atau ketidakcocokan manusia dengan lingkungan kerja biasanya dengan mesin yang ia hadapi. 2. Kurangnya pengetahuan atau keterampilan biasanya tidak memperhatikan ketika penyuluhan berlangsung. 3. Fisik dan mental yang kurang sesuai dengan keadaan. 4. Kurangnya motivasi dan atau kesadaran dalam bekerja. Pelaku di balik faktor manusia tidak hanya dari sisi pekerjaan saja. Pelaku faktor manusia ini juga berasal dari sisi perencanaan atau arsitektur, sisi pelaksanaan atau kontraktor, sisi pengadaan atau supplier teknis atau ahli mesin, dan sisi dokter atau medikal. C. Faktor lingkungan. Faktor penyebab kecelakaan berikutnya yaitu faktor lingkungan. Kondisi lingkungan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya tentu bisa memicu kecelakaan kerja. Ketidaksesuaian kondisi yang bersifat mikro atau makro, keduanya bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Beberapa contoh kondisi yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja adalah sebagai berikut. 1. Tata ruangnya yang tidak ergonomi. 2. Keadaan bisingnya yang dan atau timbul di lingkungan kerja. 3. Alur kerja yang tidak sesuai dengan SOP. 4. Penempatan bahan yang tidak sesuai dengan tempatnya, berlaku juga untuk penempatan limbah sisa pekerjaan. 5. Alat kerja yang tidak dalam kondisi siap pakai atau prima. 6. Instalasi listrik yang terkadang terabaikan. 7. Tidak diperhatikannya tekanan dari alat. 8. Menggunakan bahan kimia yang tidak seharusnya. 9. Penyulutan api yang tidak pada tempat dan waktu yang sesuai, dan lain-lain. D. Pemerintah. Kenapa pemerintah juga dimasukkan ke dalam faktor penyebab kecelakaan akibat kerja? Yang dimaksud pemerintah di sini bukan tindak langsung dari para personel pemerintah, melainkan kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang meliputi berbagai bidang. Contohnya, 1. Di bidang pendidikan, apakah ketiga mendapat perhatian khusus? Misalnya dimasukkannya dan diwajibkannya materi ketiga ke dalam kurikulum, sehingga para lulusan ketika mulai memasuki dunia kerja sudah tahu dan paham pentingnya K3. 2. Di bidang politik, bagaimana peran organisasi perburuhan, sejauh mana tindakan mereka dalam memperjuangkan perlindungan bagi para pekerja dan pegawai. 3. Di bidang hukum, bagaimana peraturan perundang-undang mengenai K3 sudahkah dilakukan dan ditetapkan dengan baik dan benar. Sebagaimana ketiga contoh di atas, peran pemerintah juga memengaruhi terjadi tidaknya kecelakaan akibat kerja. Teknologi. Teknologi juga bisa menjadi penyebab dari kecelakaan akibat kerja. Ketika muncul inovasi teknologi baru, di mana hal tersebut masih terlalu awam bagi para pekerja, sosialisasi tentang teknologi baru itu harus diperhatikan sekali, atau kecelakaan kerja bisa terjadi. Sehingga dalam menyikapi faktor teknologi, harus ada pengkajian dan penelitian lanjut tentang perkembangan teknologi yang makin pesat belakangan ini, guna menekan angka kecelakaan kerja. F. Sosial. Lembaga-lembaga sosial dalam sektor ketenagakerjaan seperti misalnya agen asuransi harus bisa memberikan penjelasan pentingnya ketiga dalam bekerja. Mereka berperan menjaga atau melindungi konsumen mereka beserta bahan baku dan atau barang hasil produksi mereka. G. Ekonomi.
Kondisi ekonomi yang terkadang terasa berat di berbagai sisi memaksa para pekerja bekerja di lingkungan yang serba tertekan, sehingga perasaan tertekan tersebut menyebabkan lingkungan kerja yang tidak kondusif dan aman. Dari berbagai faktor penyebab kecelakaan akibat kerja yang ada, tidak boleh hanya satu atau dua faktor saja yang diperhatikan. Untuk menghindari kecelakaan akibat kerja, semua faktor harus seraya diperhatikan dan dilaksanakan demi tercapainya tujuan dari K3. Nah, sekarang kita masuk ke 3 teori-teori penyebab kecelakaan kerja. Adapun beberapa teori penyebab kecelakaan kerja antara lain yaitu A. Teori Heinrich. Teori Heinrich atau teori domino, karena menurut Heinrich kecelakaan bisa terjadi dari suatu rangkaian kejadian yang saling terkait atau saling berhubungan. Menurut Ridley 1986, ada 5 faktor yang terkait dan ada dalam rangkaian kejadian tersebut. Kelima faktor tersebut antara lain lingkungan, kesalahan manusia, perbuatan atau kondisi yang tidak aman, kecelakaan, dan cedera atau kerugian. B. Teori multiple causation. Teori multiple causation ini berdasarkan kenyataan yang berupa penyebab dari kecelakaan tidak hanya satu sebab, melainkan beberapa sebab. Penyebab-penyebab tersebut bisa dikatakan mewakili perbuatan yang tidak aman dari para pekerja, kondisi dan atau situasi yang tidak aman. Dalam teori ini, penyebab kecelakaan kerja yang mungkin tersebut masih bisa dan layak untuk diteliti lebih lanjut lagi. C. Teori Gordon. Gordon 1949, pencetus dari teori ini, mengemukakan bahwa kecelakaan merupakan akibat dari korban kecelakaan. Perantara terjadinya kecelakaan dan lingkungan yang kompleks di mana pihak faktor tersebut tidak bisa dipertimbangkan secara individu atau hanya satu saja. Ketiga faktor tersebut harus dipertimbangkan untuk mengetahui penyebab dari kecelakaan kerja, mengenai karakteristik korban kecelakaan, perantara terjadinya kecelakaan, karakteristik lingkungan yang mendukung harus diketahui dalam melakukan pertimbangan dengan 3 faktor tadi. D. Teori domino baru. Teori domino terdahulu yaitu teori Heinrich yang kemudian dikembangkan ulang oleh Widner dan Loftus agar teori domino bisa memperlihatkan pengaruh dari manajemen dalam mengakibatkan masalah atau kecelakaan kerja. Mulai dari tahun 1969, berkembanglah teori baru yang mengatakan bahwa penyebab kecelakaan kerja disebabkan oleh tidak seimbangnya atau kurang sesuainya manajemen yang berlaku. Teori tersebutlah yang merupakan pengembangan oleh Widner dan Loftus hingga dikenal dengan teori domino baru. E. Teori Rison menurut Rison tahun 1995-1997. Kecelakaan kerja terjadi karena adanya lubang dalam sistem pertahanan. Sistem pertahanan yang dimaksudkan berupa pelatihan, prosedur, atau peraturan yang membicarakan keselamatan kerja. Lubang tersebut bisa dikarenakan oleh para pekerja yang tidak memerhatikan atau bahkan tidak mengikuti pelatihan, prosedur, atau peraturan tersebut. Teori Frank E. Beers-Petersen. Teori ini menelusuri lebih dalam tentang penyebab kecelakaan. Frank E. Beers-Petersen memodifikasi teori domino Heinrich dengan menggunakan teori manajemen. M. Laksmono 1997 menerangkan inti dari teori Frank E. Beers-Petersen ini menjadi beberapa poin sebagai berikut. A. Kurangnya kontrol manajemen dalam melaksanakan pekerjaan. B. Sumber penyebab utama kecelakaan. C. Gejala penyebab kecelakaan secara langsung, praktik di bawah standar. D. Kontak peristiwa kecelakaan, kondisi di bawah standar. E. Kerugian gangguan tubuh maupun harta benda. Nah, dengan penjabaran pengertian kecelakaan kerja tadi, dapat disimpulkan bahwa kecelakaan akibat kerja yaitu kejadian yang tidak terduga dan tidak dikehendaki, yang disebabkan oleh berbagai hal dan menimbulkan berbagai kerusakan atau kerugian yang bisa berupa luka, cacat, korban jiwa, kerusakan alat, dan atau bahkan pencemaran lingkungan. Penyebab dari kecelakaan itu sendiri pun dapat bersumber dari diri para pekerja sendiri
atau kondisi lingkungan tempat para pekerja melakukan kegiatan bekerjanya.